Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini, perkenalkan nama saya Maria Ulfa, mengajar sebagai guru PAI di SMP Islam Leuwi Nutup. Saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Opi Rapiko mengajar sebagai guru bahasa Arab. Bu Opi akan menemani saya berbincang 5-10 menit ke depan tentang rendahnya akhlak siswa yang terlibat dalam penggunaan alkohol, narkoba, dan rokok. Oke. Bagaimana faktor apa saja yang menyebabkan siswa itu terjerumus pada 3 hal: rokok, alkohol, dan narkoba. Boleh disampaikan, Bu Opi? Jadi menurut saya itu ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya anak itu bisa menggunakan alkohol, merokok. Ya, salah satunya itu ada faktor lingkungan atau faktor keluarga atau faktor psikologis. Yang pertama itu ada faktor keluarga. Dari faktor keluarga itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Misalkan karena orang tuanya bekerja, sehingga orang tuanya itu tidak bisa memperhatikan anaknya tersebut, sehingga anak itu bisa mencari kebebasan karena tidak diperhatikannya oleh orang tua. Yang kemudian itu ada konflik keluarga, misalkan ibu dan ayahnya itu bertengkar di depan anaknya, sehingga anaknya itu merasa pusing, kadang stres gitu. Kenapa sih orang tua saya bisa bertengkar? Apa penyebabnya gitu? Sehingga anak itu mencari kebebasan di luar gitu. Kadang dari faktor lingkungan juga ada kan, misalkan anak itu pengen mencari kebebasan sehingga mereka bermain di luar gitu kan, karena tidak diperhatikan oleh orang tua, sehingga mereka itu bergabung di lingkungannya. Nah, dari hal tersebut ada faktor lingkungan, misalkan anak itu bergabung dengan teman-temannya yang sudah besar atau sudah keluar dari sekolah, mereka itu pengguna alkohol atau pengguna rokok. Anak itu mencoba-coba karena mereka pusing di rumah, sehingga mereka mencoba-coba untuk penggunaan rokok. Misalkan orang tuanya kerja, di rumahnya tidak ada, mereka mencoba-coba untuk merokok di rumah atau di luar, tapi tidak ketahuan oleh orang tuanya. Terus ada faktor lingkungan. Nah, dari faktor lingkungan tersebut, anak itu ada misalkan udah berkelompok nih sama anak-anak yang di luar, mereka itu kadang ada tekanan dari teman sebayanya. Misalkan karena anak itu tidak mau merokok, anak itu misalkan diancam, coba deh kamu merokok 1 batang 1 hari. Nah, anak itu udah mencoba 1 hari 1 batang, setelah itu mereka itu si anak itu kecanduan gitu, Bu. Jadi mencoba udah 1 batang, udah 2 sampai 1 bungkus misalkan, tanpa ketahuan orang tuanya. Dari mana uang pembeli rokok itu anaknya? Misalkan dari sisa bekal sekolah, anak itu menyisihkan uangnya untuk membeli rokok gitu. Setelah itu mereka itu misalkan bergabung lagi dengan anak-anak yang sudah dewasa. Kadang dari lingkungan tersebut ada yang pengguna narkoba, misalkan mabuk. Nah, anak itu misalkan gabung nih sama anak-anak yang sudah dewasa, sini gabung gitu. Kata anak yang besar itu misalkan, coba deh ini minuman misalkan ale-ale, padahal itu isinya bukan ale-ale, tapi misalkan minuman alkohol yang dicampuri ale-ale misalkan gitu. Coba deh, ini enak. Kalau kamu tidak diminum, berarti kamu akan saya ancam, misalkan dengan ancaman-ancaman tertentu. Setelah itu ada faktor psikologis, misalkan dari di lingkungan sekolah karena pendidikan itu kayak pengap gitu, karena faktor keluarga, pikirannya melihat ayahnya bertengkar dengan ibunya, terus faktor dari keluarga misalkan ekonominya kurang,
tapi anak itu mencari kebebasan. Misalkan dengan merokok tersebut anak itu menjadi tenang. Jadi merokok itu sebagai obat penenang dari anak tersebut karena dia stres, sehingga dia mencoba-coba untuk mencari solusi untuk mencari ketenangan dari stresnya tersebut gitu Bu. Baik. Jadi anak-anak itu terlibat dan terjerumus karena banyak faktor ya. Benar Bu. Banyak faktor. Tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik, juga orang tua di sekolah, berarti harus lebih sering mengedukasi. Iya, benar. Ya, sering mengedukasi bahayanya gimana, terus dampak jangka panjangnya seperti apa, terus untuk kesehatan bagaimana, karena mereka itu kan masih di usia yang terlalu muda, sudah mencoba-coba hal-hal yang membahayakan pada kesehatan mental, juga membahayakan lingkungan sekitar. Karena mereka yang sudah terjerumus ke dalam minuman keras, maka hatinya pun akan keras gitu. Kita juga di sini mendidik mereka akan kesusahan ya. Jadi kedepannya untuk kita guru-guru lebih sering mengedukasi, lebih sering merangkul, karena mereka itu kan kita nggak tahu ya di rumah seperti apa, tidak memandang sebelah gitu ya. Mereka itu harus dirangkul, harus disayang gitu, selayaknya kita sebagai orang tua. Baik, Teh Opi, Ibu Opi, terima kasih. Terima kasih sudah mau berbincang sebentar gitu, meluangkan waktunya sebentar, bahwa rendahnya akhlak anak-anak itu ternyata banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, sudah, selamat bekerja kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.